Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang IPTV. Jadi banyak banget yang request, Bang tolong bahas IPTV gitu, di Telegram, di YouTube channel, juga di Facebook ya. Oke, kita bahas IPTV di sini Mas Bro. Oke, IPTV itu adalah MNC Vision Network. Dia itu bisnis utamanya ya tentu aja TV berlangganan ya. Mas Bro berlangganan MNC Vision ya? Oke ya, di sini kalau Mas Bro lihat, memang kalau jangka panjang di tahun 2019 setelah IPO ya, ini IPO terus arah sampai mentok ke 500-600 nih. Habis itu downtrend terus turun. Terus belakangan ini naik ya, mulai bulan Juni. Ya ini dapat sentimen IPTV nayangin Euro ya. Nah itu sentimen sementara Mas Bro. Jadi jangan sampai Mas Bro itu membeli saham, mau simpen dalam jangka panjang misalnya, itu hanya karena sentimen sementara. Belum tentu juga si IPTV ini yang Euro depan dia nayangin gitu. Karena kayak Euro, Piala Dunia itu siarannya itu semacam kayak tender gitu loh Mas Bro. Nah untuk sekarang memang MNC, besok bisa aja grup Lipo atau grup yang lain gitu, bisa besok Trans gitu ya, grupnya City gitu, City Corp ya, mungkin aja. Kita kan nggak tahu ke depannya. Oke, kita lihat di sini. Emang sempat naik terus turun, naik terus turun. Oh ya, saya tambahin satu lagi. Di sini ada ciri-ciri mau downtrend ya. Biasanya kalau saham yang mau turun, itu dia bentuk shadow atas, shadow atas, yang apalagi ya shadow atas yang panjang ini. Ini artinya apa kalau saya kayak gini ya? Candle ini sekalian belajar dulu ya tentang candle ya. Di sini Mas Bro, ini candle ini adalah ada tekanan jual yang tinggi. Misal, berarti kalau Mas Bro, ini kan sempat naik sampai sini ya, bahkan harganya sampai ke 354. Tapi dia kempes jauh banget. Kenapa? Karena mungkin banyak teman-teman yang nyangkut nih daerah sini, ya. Mereka jualan. Nah, paham ya? Jadi pas waktu di sini kan mereka masih nyangkut tuh. Kalau ada nyangkut di sini, di sini kan masih minus. Terus pas waktu dia ngerti harganya naik tuh mereka jualan. Ya, jualannya atau di sini dia bisa aja balik modal atau untung dikit, atau mereka cut loss. Tapi kalau cut loss di sini kan lebih mending daripada cut loss di sini ya nggak? Betul ya? Jadi biasanya banyak yang nyangkut kalau kayak gini nih. Ya, banyak yang nyangkut. Jadi dia kempes lagi. Dan kalau udah kayak gini biasanya selanjutnya terus downtrend, turun bener ya. Nah, terus ini udah naik lagi, dapat shadow lagi, terus dia downtrend lagi. Biasanya kalau seperti ini di IPTV masih banyak yang nyangkut Mas Bro. Nah, jadi kalau menurut saya kalau masih banyak yang nyangkut tuh akan sulit naik lagi ke sini Mas Bro. Ya. Justru baik kalau misalnya teman-teman pada cut loss. Kalau teman-teman pada cut loss ya, terus di sini udah diakumulasi bandar tuh gampang naikinya. Seperti itu. Tapi kalau masih banyak yang nyangkut malah susah. Itu ya Mas Bro. Oke, itu ilmu dikit ya. Oke, kita bahas lagi tentang IPTV. Kita udah rangkum tadi IPTV itu punya saingan ya, kompetitor ya. Kompetitor itu ya, kalau yang saya tahu itu IPTV, Link, dan KBLV itu bergerak di sektor yang hampir mirip. Kalau kita bandingin untuk IPTV sekarang 260. Dengan 260 itu PBV-nya itu udah tinggi loh. Udah 1,49 kali. Ini kan grup MNC, ini grup Lipo yang ini ya. Terus ini grup apa ya? Lupa saya. Oke, udah tinggi ya. Biasanya kalau saham-saham MNC itu PBV-nya rendah-rendah. Contohnya Mas Bro lihat tuh BMTR atau MNCN atau yang lain lah. Grup MNC itu biasanya PBV-nya rendah, Kepik PBV-nya rendah. Kalau ini udah 1 lebih, 1 kali 50, 1,5 kali PBV-nya, udah tinggi kalau menurut saya. Dengan harga 260 itu PBV-nya udah tinggi kalau di grup MNC. Kalau dilihat dari pair-nya juga tinggi, 115 kali. Link lebih rendah, 50 kali. Tapi untuk KBLV ini memang rugi ya, berturut-turut, dia rugi berturut-turut. Jadi untuk pair-nya tuh minus. Terus untuk DER-nya paling aman untuk IPTV ya. Karena kayaknya hampir semua grup MNC, ya saham-saham MNC itu memang DER-nya itu kecil-kecil ya, aman. Jadi Om Haritano itu pinter dia manage perusahaannya biar utangnya nggak jadi banyak gitu. Nggak tahu ya, pinter aja gitu. Terus ROE-nya kecil banget. ROE-nya cuma 1,30%. Harusnya kalau misalnya Mas Bro pengen ya nyimpen suatu saham dalam jangka panjang, itu harusnya ROE-nya lebih dari 10%. Harusnya. Kalau ini kecil banget ya, kalau cuma buat scalping atau swing ya oke lah, masih nggak masalah. Kalau scalping sama swing saya nggak terlalu lihat ini. Nggak terlalu lihat.
Oke, untuk OE Link lebih tinggi, tapi tetap masih lumayan rendah. Biasanya kalau saham-saham seperti ini memang dia ROE-nya kecil-kecil sih mas bro. Ya, kalau yang ROE-nya gede ya sama apa? Lupa mau ngomong apa juga lupa saya. Oke, untuk EPS-nya 6 to 9. Jadi EPS-nya naik ya. Ada potensi kenaikan EPS. Jadi kalau EPS-nya potensi naik, tentu sahamnya akan berpotensi naik, tapi ini tipis. Terus untuk ya nggak tipis juga, dari 6 ke 9 berarti naik berapa? Naik 3, berarti naik 50% ya. Lumayan berarti ya. Cara ngitungnya gitu mas bro. Jadi lumayan untuk EPS, tapi yang jadi masalah di sini memang PBV-nya udah tinggi. Terus untuk Link ini EPS-nya memang gede, cuman naik cuman tipis ya. Terus untuk KBLV dia masih minus. Tapi kenapa KBLV itu banyak dijual ya? Karena ini ya sempat minus ya. Dia emang EPS-nya minus, terus tahun lalu itu 0. Jadi kalau minus jadi 0 kan kenaikan ya. Minus jadi enggak. Tadinya rugi jadi nggak rugi, atau EPS-nya minus jadi 0. Kalau misalnya EPS-nya KBLV itu diperkirakan tuh plus ya, di plus, itu pasti sahamnya bakal naik. Ini namanya turn around stock. Tapi kalau minus lagi ya nggak tahu dah. Oke, itu perbandingan ya. Kalau perbandingan sih IPTV masih tergolong rendah ya dibanding dengan kompetitornya untuk PBV. Oke, kita lihat untuk di sini ya, pergerakan bandarnya. Dan kita lihat dari sini aja nih. Oke, kita lihat dari awal deh. Dari sini deh, siapa tahu masih banyak yang nyangkut. Dari tanggal 9 September 2019. Biar jelas ya. Untuk ini IPTV. Oh, ini pasar belum buka ya, bentar lagi. Setengah jam lagi lah buka pasar. IPTV. Oh, di sini nih Broksum F5 ya. IPTV. Nah, dari jauh ya. Jauh, berarti dari Juli 2000. Nah, Juli 2019 sampai sekarang tentunya. Oke. Nice. So, nah ini Bro Consumeri dari awal dia IPO setelah ARA ya. Berarti dari sini nih mas bro. Nah dari sini sampai sekarang itu gimana? Masih ada yang nyangkut nggak? Oke, kalau nggak ada yang nyangkut biasanya bisa naik mas bro soalnya. Kita lihat di sini. Nah ini EP masih nyangkut bro. Kalau mas bro lihat EP Indo dia belinya itu 73,8 miliar juta lot ya. 73,8 juta lot. Di sini AVG-nya 376 dan dia udah jual 60 juta lot. Berarti 73 masih ada 13 juta lot. Dia masih punya 13 juta lot untuk EP dengan AVG 376. Kita lihat di sini 376 itu harganya di sini. Di sini nih Mas Bro. Ya. 300. Wih, tinggi banget di sini. Di sini Mas Bro. Jadi EP itu masih nyangkut di sini, di sekitar harga ini ya, di sini nih Mas Bro. Dengan jumlah di sini nih ya. Dengan jumlah 13 juta lot. Bayangin aja nanti kalau misalnya si ini digoreng lagi naik pas di 370, mungkin aja si EP guyur lagi. Dia pengen cut loss sahamnya dengan minimal kerugian yang kecil, mungkin seperti itu. Jadi kalau mau dibilang IPTV bakal terbang, mustahil ya, sebelum EP itu keluar. Dia nyangkut di atas soalnya. Nah itu Mas Bro bisa lihat ya prospeknya ya, di sini udah diganjel oleh EP di 376, jumlahnya 13 juta lot. Oke, untuk YP, kalau Mas Bro lihat YP dia nggak ada barang 1 juta lot dengan AVG 320, berarti masih di atas. Terus untuk YU kalau Mas Bro lihat di sini udah nggak ada barang, ya, cuman EP nih yang masih punya banyak. Jadi kalau Mas Bro lihat broker Sumeri yang seperti ini, itu kemungkinan akan ditarik Mas Bro ke sekitar 370 ya, 370, 320 ini untuk YP. Mungkin kalau udah nyampe sini, YP bakal jualan, ngeguyur gitu, turun. Nanti YP habis, tinggal EP nih yang di atas nih, 376.
mungkin si IPTV ini bakal suatu saat ke 376 karena masih ada orang yang punya banyak barang di 13 juta di AVG 376. Mungkin akan masuk ke situ. Tapi kalau misalnya bakal terbang lagi ke 500 sih kayaknya susah banget, bro. Ya mungkin kalau bagi Mas Bro yang pengen nyimpan beli dengan harga sekarang 260 untuk harga sekarang ya. Harga sekarang kan 260. Ya nggak? Misalnya input sekarang ya udah targetnya di 370 aja atau 365 lah. Tapi kalau kalau yang EP ini ngeguyur ya mungkin turun. Mungkin dia juga bisa punya opsi cut loss ya. Ya terserah dia mau jual di harga berapa. Kalau jual di 376 berarti dia pok gitu ya, pok. Tapi kalau dia bisa aja jual di harga 260, jual di harga 300 sih serah dia, ya kan? Tapi kan kemungkinan manusia ya, namanya manusia pasti dia pengen merugi sesedikit mungkin ya. Bahasanya gimana sih, susah banget sih ngomong, merugi sesedikit mungkin gitu ya. Jadi saya yakin dia mungkin akan ngeguyur di 350, 340 atau mungkin dia 370 biar pok gitu. Nah, jadi kalau misalnya Mas mau beli sekarang ya untuk targetnya ya di bawah EP, di bawah AVG-nya EP ya. Berarti ya 350 lah. Ya, 350 gitu ya. Jadi masih oke. Jadi kalau misalnya beli sekarang di 260 jadi 360 kan berarti masih Mas Bro dapat 100 rupiah atau bisa dibilang di sini Mas Bro masih dapat sekitar 25% Mas Bro. Jadi masih oke banget untuk IPTV dibeli dengan harga sekarang gitu Mas Bro. Ya oke. Terus untuk yang baru ya, yang baru untuk dari sini nih kita lihat dari pergerakan dari tanggal 9 Juli. Dari 9 Juli broker Sumerinya. Kalau jangka panjang sih ya mungkin targetnya bisa ke 350, 360 Mas Bro. Jangka panjang ya, jangka panjang. Kita lihat untuk jangka pendeknya. Jangka pendek. Kalau saya suka kayak gitu sih bacanya Mas Bro, broker Sumeri itu. Sekarang mulai tanggal 9 ya di sini ya. 9 sampai 19 tanggal sekarang. Oke, kita show. Nah, kalau Mas Bro lihat di sini, nah ini EP ini mulai jualan ya. Cuman dia mulai akumulasi. Berarti si EP ini baru-baru ini dia mulai average down bahasanya ya. Dia kan di 370 untuk AVG total ya. Tapi dia mulai nyicil beli di harga 260. Berarti kan AVG-nya semakin turun Mas Bro. Seperti itu, dia average down. Berarti target Mas Bro nggak di 370 lagi, nggak di 350 lagi, tergantung dia. Siapa tahu dia beli jutaan lot di bawah, terus AVG-nya turun jadi 270 misal. Dari 280, 290 atau 300 mungkin aja. Jadi Mas Bro harus perhatikan juga. Jangan sampai Mas Bro itu nanti pas beli, si EP pas jualan rontok kan gitu ya. Seperti itu Mas Bro. Ini berarti masih pada tektokan di sini. Ya masih oke sih. Kalau misalnya dilihat kalau si EP itu mulai akumulasi, ya targetnya nggak nyampe 350 lagi. Tergantung average-nya dia ya. Berarti ya kalau misalnya beli sekarang ya beli tuh jual aja di sekitar sini, di sekitar 300 gitu. Ya, main swing gitu untuk di IPTV oke kayaknya Mas Bro. Tapi belinya juga harus jangan all in ya. Harus istilahnya itu nyicil aja belinya, karena di sini nih Mas Bro ada namanya support kuat ya di sini. Nah, di sini di harga 260 ya sekarang nih ya. Tutupan sekarang 260 tuh closing kuat banget. Kalau misalnya ini sampai jebol, kemungkinan si EP bisa, misalnya si EP itu cut loss gitu, itu bisa rontok sampai ke sini lagi nih ke 234 ya. Ke 230 di sini nih, 234 di sini. Hati-hati ya Mas Bro. Hati-hati, ini lagi di support. Kalau saya nih ya, kalau saya nih jadi Mas misalnya pengen banget beli IPTV ini, harus nih beli. Nah, saya tunggu candle hari ini. Kalau candle hari ini tuh hijau dan closingnya naik, mungkin saya akan beli. Tapi kalau closingnya nanti di bawah sini, wah nanti dulu saya tunggu di 234. Kalau closingnya merah terus dia di daerah sini nih, saya tunggu di 324. Tapi kalau sekarang masih wait and see. Kalau closingnya nanti hari ini closingnya hijau, mungkin saya akan entry
mungkin saya bisa entry targetnya ke 300 ya, 298 sampai 300. Kalau turun candlenya sekarang merah, misalnya tutup di 252 gitu, saya tunggu di 234. Ya seperti itu Mas Bro untuk analisa saya tentang IPTV. Kalau buat scalping atau swing trading masuk, tapi kalau buat investasi jangka panjang kayaknya enggak kalau menurut saya Mas Bro. Nggak bisa kayaknya kalau investasi jangka panjang ya. Jadi untuk scalping aja, sehari 2 hari jual, atau swing beberapa minggu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu jual, seperti itu masih oke. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Mas Bro, dan share. Sampai ketemu